yang tadi udah saya upload. Mudah-mudahan semua sudah bisa download dan bisa baca ya. Nah sekarang semacam pembahasannya sedikit lah ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kemudian minggu depan kita ke transmisi roda gigi ya, cuma 1 kali pertemuan. Kita mulai saja. Saya akan share layar saya. Share, kemudian oke. Apakah layar saya sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Oke. Sekarang saya bahas aja ya. Jadi materi kita hari ini adalah transmisi rantai. Minggu lalu kita bahas transmisi sabuk ya. Kemudian ini contoh penerapannya atau aplikasinya ya. Anda pasti sudah lihat lah ya kayak gini sepeda kayak gitu ya. Dan mungkin yang agak jarang dilihat ini bisa rantai ternyata bisa dibikin paralel ya, multi strand ya. Terus ada yang masuk lagi sebentar. Oke. Kemudian kembali lagi ke yang tadi. Jadi ternyata bisa di paralel gitu ya. Untuk apa? Ya kalau satu rantai nggak cukup kuat ya bisa di paralel gitu. Jadi menambah kapasitas penghantaran daya ya. Oke. Kemudian ini adalah perbandingan antara beberapa jenis transmisi. Di sini ada roller chain ya, rantai ya. Yang ini adalah tooth belt. Tooth belt itu berarti sabuk tapi yang ada geriginya gitu ya. Contohnya ini V-belt, sabuk V. Dan ini spur gear atau roda gigi ya. Kita bisa bandingkan untuk beberapa hal ya. Misalkan sinkronisasi mana yang bagus gitu ya. Roller chain itu bagus, tooth belt bagus, spur gear bagus, tapi V-belt jelek ya. Jadi ini keterangannya ada di bawah. Kalau ini excellent, ini bagus ya segini. Ini fair tuh cukup lah ya. Dan yang kali adalah poor atau kurang atau ya jelek lah ya. Anda bisa baca sendiri lah ini semuanya ya. Nah, kita bahas satu baris saja. Ini kenapa begitu ya? Ya, ini kan sinkronisasi. Sinkronisasi itu artinya misalkan yang poros depan bergerak sekian derajat atau sekian gerakan gitu ya. Satu mata rantai gitu ya. Maka yang satunya lagi harus berputar serupa gitu ya. Nah, ini ketiga ini bagus. Kenapa? Karena adanya gigi atau adanya rantai itu ada batas-batasnya kan ya, ada ruang buat masuk ke sprocket. Kemudian juga di gigi dengan gigi juga sama, ada tautan gitu ya, ada engage, itu maka mengakibatkan tidak adanya slip ya antara gitu ya. Jadi ini untuk sinkronisasi bagus. Tapi untuk V-belt dia kan tidak ada geriginya, ada kemungkinan slip, maka dia disebut jelek gitu ya. Terus ini efisiensi, ini otomatis biasanya kalau ininya begini ya sinkronisasinya bagus ya ini pasti transmisinya bagus dan seterusnya ya. Tapi kalau anti shock, anti kejut gitu ya, yang bagus malah V-belt gitu ya. Kenapa ya? Karena kalau ada gerakan yang tiba-tiba gitu ya, bisa teredam ya dengan slipnya itu gitu ya. Jadi kita nggak selalu bilang salah satu itu lebih bagus dari yang lain karena kita lihatnya dari mana, tinjauannya dari mana. Contoh tadi sini sinkronisasi V-belt jelek, tapi di sini dia bagus gitu ya. Oke ya, ke bawahnya Anda bisa baca sendiri lah ya, diterjemahkan dan diartikan sama Anda
ya, saya nggak bahas semua. Cara bacanya begitu. Kemudian ini adalah konstruksi dan nama-namanya gitu ya. Ini ada yang umum, ini yang nanti satunya lagi ke yang satunya lagi ini di semuanya ini pinnya ke plate-nya di press ya, press fit. Ini juga press fit gitu. Kalau press fit itu artinya si pinnya tidak bisa bergerak relatif terhadap si plate-nya gitu ya. Nah, ini nanti masuk ke sini, ke roller link ya. Di sini ada plate-nya juga. Di sini ada yang ditempelin ke roller link adalah bushing ya, bushing. Nah, itu dia press fit. Nah, kemudian di bushing itu dimasukkan rollernya ini, roller masuk sini gitu ya. Ini ke sini, ada yang di sini, ada yang di sini gitu ya. Nah, kalau roller terhadap bushing dia slip ya, bisa bergerak relatif gitu ya. Dia yang mengakibatkan bisa bergerak relatif antara sprocket dengan roller ya, dan roller dengan si bushing ya. Kemudian kalau ini ke sini ya masuk ya dia ini juga apa bisa gerak relatif juga. Ini yang maksud press fit itu ke sini ya, ke pinnya ya. Sorry, ke plate-nya. Tapi antara si pin ke bushing dia enggak, karena kan dia ini harus bisa melengkung kayak gini kan ya. Jadi kalau ini kan lurus nih, lurus ke sini dia melengkung. Nah, itu yang membuat dia bisa melengkung ya. Dan seterusnya bisa dibaca sendiri ya. Misalnya yang utama ini adalah pitch ya. Pitch itu adalah jarak antar pin gitu ya. Kalau di gambar dua dimensinya ini pitch nih, pitch antara pin-pin ini ya. Kemudian ada roller diameter tuh ini, itu ini dari sini ke sini ya. Kemudian ada width atau lebarnya gitu ya. Kemudian kalau untuk yang paralel ada strand spacing, itu jaraknya kita ukur dari tengah ini ke tengah-tengah ini gitu ya. Kalau di sini nggak diperlihatkan. Oke. Nah, umumnya kebanyakannya ya dibikin di pabrik gitu, tapi ada salah satu yang disebutnya offset link ya. Gunanya untuk disambungkan. Jadi kita rantai itu bisa kita atur ya. Kita bisa atur panjangnya. Kalau kepanjangan bisa kita potong, buang sebagian, nanti disambungkan lagi gitu ya. Nah, ini bagian penyambungnya gitu ya. Ada tambahan spring clipnya gitu ya untuk supaya dia tidak lepas. Jadi satu bagian itu kita bisa lepas si rantainya ya. Nah, bisa sendiri lihat sendiri ya nanti ya. Kemudian kita teruskan lagi. Ini adalah konstruksinya saat tertaut antara si roller rantai ya dengan si sprocket. Jadi kalau sabuk itu pasangannya puli. Kalau rantai pasangannya adalah sprocket. Sprocket itu ya ini, yang kayak gini nih, ya, yang tempat pasangannya si rantai ya. Nah, ternyata kita punya permasalahan. Ada permasalahan. Permasalahannya apa? Contohnya seperti ini. Ada satu saat kita kondisinya seperti ini nih. Bandingkan antara yang kiri dan yang kanan ya. Lihat kotak segi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini lihat segi 6 ini ya. Lihat segi 6 ini. Bedanya apa? Kalau di sini dia kondisinya lagi di atas nih. Yang tajamnya yang sudutnya ada di atas. Kalau yang ini dia lagi di posisi datar nih yang atasnya ya. Ini datar, yang sudutnya di sini gitu ya. Bedanya apa? Nah, bedanya adalah ketika ini di atas maka rollernya lebih tinggi nih. Anda bisa bedakan ya. Jadi ini mewakili yang ini, garis yang ini. Sementara kondisi idealnya, ya kondisi sebenarnya di sini adalah ini di atas ini yang garis tegasnya. Jadi Anda bisa lihat ada perbedaan cordial rise ya, cordial rise. Akibat apa? Akibatnya naik turun ini. Makanya jangan terlalu kencang juga ya rantai itu, karena dia harus bisa main juga gitu ya adanya pergerakan ini. Ya. Kecepatan translasi bisa dihitung menggunakan rumus V. Di sini pada kasus yang ini namanya Vmax ya, karena kan ini jaraknya yang terjauh. Vmax sama R kali omega. Ini bukan W ya, harusnya omega ya.
Kalau ini kan otomatis jari-jarinya yang terjauh kan, R ini R besar. Tapi kalau di sini dia R-nya R kecil nih. Nah, R kecil. R besar nilainya lebih besar daripada R kecil, maka V-nya V max gitu. Kalau ini V min dan seterusnya, ya. Kemudian kita juga bisa lihat persamaan, lihat dari geometri ini, ya. Kita nyata si jarak baginya gitu ya. Pakai simbol D besar. Kemudian yang kita lihat lagi, kita fokus ke segitiga ini. Segitiga ini. Di segitiga ini kita lihat ada gamma. Gamma itu untuk menunjukkan sudut antara garis dari satu pin ke pusat garis yang lain yang dari pin sebelahnya gitu ya. Oke. Dan kalau Anda lihat sini, ini ada busur, ada tali busur ya. Dan itu ada E itu adalah jaraknya ya, jarak perbedaannya. Ini pitch yang tadi diulang lagi ya, pitch itu jarak dari sini ke sini sama aja dengan yang tadi diperlihatkan. Kemudian kita lihat hubungannya ya. Sin gamma per 2 itu sama P per 2 dibagi D per 2 ya. Nah ini sebetulnya Anda bisa telah sendiri lah ya. Ini maksudnya kenapa bisa begini rumusnya, ini rumus apa sih sebetulnya. Ini sebetulnya Anda bayang aja, dipotong aja ini potong, ya, maksudnya di tengah-tengahnya tarik gitu ya ke sini ya. Maka Anda melakukan segitiga kan, segitiga siku kan ya. Segitiga siku dengan sudut segitiganya berarti ini setengahnya ya, gamma per 2 gitu ya. Sorry, ini lambda ya. Gamma ya, bener ya, gamma per 2 ya. Gamma per 2. Kemudian kalau di sinus itu berarti perbandingan apa? Depan per miring ya. Depan per miring, depan per miring. Nah, depannya tadi karena udah dibagi 2 berarti P per 2, pitch per 2 gitu ya. P per 2. Jadi dari sini ke sini nih. Nah, ini per yang ini, yang miringnya. Yang miringnya adalah diameter dibagi 2 kan, dari diameternya dari sini ke ujung sini sebetulnya ya. Nah, dibagi 2 tengah-tengahnya gitu ya. Maka timbullah persamaan ini. Nah, yang seperti ini Anda harus bisa menurunkan sendiri ya. Persamaan-persamaannya harus Anda turunkan sendiri dari gambar gitu ya. Jadi Anda tahu hubungannya antara masing-masing besaran. Ini berarti sin gamma per 2 itu menghubungkan antara P per 2 dengan D per 2. Ini bisa dicoret duanya ya. Sehingga kita bisa tulis juga persamaannya D sama P dibagi sin gamma per 2. Kalau gammanya kita bisa peroleh dari mana? 360 dibagi N. N ini adalah jumlah apa? Jumlah sprocket ya. Ya ini ada berapa nih sekeliling ini gitu ya. Dibagi N. N itu ya jumlahnya. Maka Anda akan mendapatkan sudut ini. Misalkan kalau di sininya ada 10, maka misalnya 10 ya. Yang begini, nah yang begininya ada 10 gitu ya. Maka 360 dibagi 10 berarti segininya gamma-nya berarti adalah berapa? 360 bagi 10 berarti 36 derajat gitu ya. Kalau ini berapa ini? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Berarti dibagi 11 gitu ya. Berarti sudutnya gamma itu adalah 360 bagi 11. Oke. Saya kira itu. Jadi gamma ini bisa disubstitusi dengan ini, masuk ke sini. Jadi ini ya, D sampai per sin 180 per N. Kenapa jadi 180? Karena kan ini ada bagi 2, 2-nya hilang. Karena 360 bagi 2 jadi 180. Dan seterusnya ya. Untuk seterusnya Anda ini sendiri. Kita untuk berikutnya akan terima aja persamaan-persamaannya. Ya. Kemudian ini adalah hitung kecepatan dengan persamaan NPN per 12. Nah, kenapa dibagi 12 ya? Kita lihat ini feet ya. Feet, sementara ini pitch-nya dalam inch ya. Hubungan inch sama feet kan jadi satu feet itu udah 12 inch ya. Jadi 12-nya muncul dari situ ya. Ini pakai substitusi sehingga kita bisa peroleh Vmax-nya sekian gitu ya. V min-nya sekian gitu ya. Dan kalau kita buat persamaan delta V per V,
maka kita bisa dapatkan Vmax dikurang Vmin kan ya. Vmax kurang Vmin dibagi V ya. Oke. Ini saya geser dulu. Nah, bisa juga kita nyatakan dengan persamaan ini dari mana ya, di substitusi lah, ini masukin ini kita Vmax-nya masuk berapa, Vmax masuk sini, Vmin masuk sini gitu, sehingga dapatnya ini kita terima jadi aja lah ya, ini rumusnya dapatlah chordal speed variation ya. Jadi artinya sepanjang bekerjanya, sepanjang beroperasinya, kecepatan itu sebetulnya bervariasi, tidak konstan, tapi kita nggak merasakannya gitu ya. Oke, kemudian kita teruskan. Nah, ini kalau kita plot bersama yang tadi kita plot gitu ya, maka kita bisa dapat gambar kayak gini. Dimana yang ini adalah jumlah dari giginya, gigi si sprocket, dan ini adalah si chordal speed variation-nya. Kalau lihat gambar ini kita jadi tahu ya, makin ke kiri atau angka nomor titnya ke kiri atau makin sedikit gitu ya, maka chordal speed-nya makin besar. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa catatan semakin tinggi CSV, chordal speed variation, maka kecepatan putaran menurun, getaran meningkat gitu ya. Oke, jadi yang bagus yang jumlah giginya banyak, kalau nggak mau terlalu banyak variasinya, variasi kecepatannya ya. Oke, kemudian ini berapa hal yang harus dipertimbangkan ketika kita menentukan kapasitas sebuah rantai ya, ya bahasa Inggris lah ini, Anda baca sendiri aja. Kemudian lagi ini adalah pemilihan nomor transmisi rantai, ini pakai acuannya ANSI ya, Amerika ya. Jadi ada nomor 25, 35, 41 dan seterusnya ya. Ini kelihatannya yang 41 istimewa sendiri nih, karena 35, 41, 40 gitu ya. Yang lainnya urut gitu. Terus efeknya apa nomornya? Ya dia punya standarnya. Jadi untuk 25 dia pitch-nya dalam inci itu 0,25, sementara dalam milimeter itu yang dalam kurungnya ya, 6,35 mm. Lebar si rantainya adalah 0,125 inch, kalau dalam milimeter ya ini. Anda tinggal baca sendiri ya, ya. Jadi yang dikurung itu adalah yang satuan SI-nya, sementara yang nggak dikurung itu adalah satuan British-nya. Ini kolomnya ini minimum tensile strength, ini berat rata-rata per satuan panjang, kalau di sini pound per feet, kalau yang dalam kurungnya newton per meter. Kalau ini roller diameternya, diameter rollernya gitu ya. Jadi nomor ini sekian, ini diameter roller segini. Kalau nomornya beda ya diameternya beda lagi ya. Ini jarak antar rantainya kalau dibikin paralel gitu ya, dan seterusnya lah ya. Anda bisa baca lagi ya. Kemudian ini rated horsepower capacity of single strand single pitch roller chains for a 17 tooth sprocket. Nah, ini adalah daya kuda yang dijadikan patokan kita memilih si nomor rantai ya. Jadi angka-angka ini adalah angka-angka daya kuda semuanya angka. Terus kalau yang dikasih putus-putus ini apa? Ya ini menunjukkan tipe A gitu ya, yang ini tipe A. Tipe B itu yang ini antara ini dengan yang ini gitu ya. Tipe C adalah yang ini ada terusannya, ini baru 60 ya. Di berikutnya ada 80, 100, 120 dan seterusnya ya. Jadi tipe B ini diteruskan, ini ada tipe C aksen gitu ya. Kemudian kembali ke sebelumnya, ini adalah kecepatan. Jadi kalau kita mau beroperasinya pada sekian RPM ya, misalnya di 200 RPM, maka kita lihatnya di angka ini. Dayanya berapa? Misalnya 200 RPM, dayanya misalkan 1,29 ya, 1,29. Maka kita lihat nomornya 40 gitu ya. Ini dalam HP ya, dalam HP horsepower. Oke. Dan seterusnya apalagi? Ini single strand sprocket tooth count available from one supplier. Ini ketersediaan di pasaran ya. Jumlah sprocketnya ya, jumlah giginya ada berapa aja gitu. Jadi untuk nomor 25
Untuk nomor rantai 25 itu ada sprocket yang dibuat 8, isinya 8 gitu ya, ada 8 sampai 30 ya. Ada 32, ada 34, 35 dan seterusnya ya. Oke. Kemudian ini K1, K2 itu untuk menentukan nanti nilai K. K itu apa ya? Nanti kita lihat di contoh soal. Ini adalah number of teeth on driving sprocket. Ini adalah jumlah gigi pada sprocket penggerak ya. Kalau 11, maka K1-nya sekian. Kalau ini pre-extreme power, ini post-extreme power ya. Kalau 12, sekian. Itu dan seterusnya sampai 20. Kalau lebih dari 20 gimana? Ini ada, kita anggap N, dan nanti ngisiinnya pakai rumus ini gitu. N-nya dibagi 17 kali T, kali 1,08 gitu ya. Anda coba aja nih, 11 dibagi 17, hasilnya nanti dipangkatkan 1,08, nanti hasilnya sekitar segini gitu. Sementara kalau untuk isi yang ini adalah rumusnya yang ini, dan seterusnya ya. Ini untuk multiple sign factor ya, multiple sign factor. Oke, dapat K2. Kemudian lagi ini rumus-rumusnya. Untuk single strand chain di mana daya nominal yang dibuat oleh link fatigue, maka H1-nya sama sekian ya, 0,04, N1 1,04, 1,08, N1 0,9 dan seterusnya. Ini dalam HP ya diperolehnya. Ini mestinya diperolehnya dari pengujian juga gitu ya. Jadi kita ikuti aja dari persamaannya. Untuk single strand chain di mana daya nominal dibuat oleh impact fatigue ya, maka rumusnya jadi H2 ya. Nah, daya nominal yang digunakan adalah yang mana? Yang min H1 H2 itu berarti jari yang kecil ya, antara H1 dan H2. Ya. Kemudian lagi ini ada keterangannya N1-nya jumlah gigi pada sprocket kecil, N kecil 1 kecepatan sprocket. P pitch rantai gitu ya. Ya pitch rantai, pitch sprocket juga sih sebetulnya. Kemudian ada KR sama 29 untuk rantai 2 ini udah ketentuan, kita ikuti aja gitu ya. Dan seterusnya ya. Oke. Berikutnya lagi ini juga ada rumus-rumus untuk mendapatkan C dan A ya. A itu nanti masuk ke sini, A-nya masuk ke sini ya. Jadi kita mau menghitung C, jarak poros ya C itu. Jadi kan sprocket dipasang pada poros ya. Berarti ada poros penggerak, ada poros yang digerakkan. Nah, jaraknya itu cara ngitungnya gimana pakai rumus yang ini gitu. Ya. Nah, rumus yang ini kan ada P-nya, P itu pitch ya, pasti diketahui lah, bisa dihitung. N2, N1 bisa diperoleh ya di soal. Nah, kalau A-nya dari mana ya? Dari sini A-nya gitu, ya. Oke. Dan panjang rantai L itu L per P ya, bisa diperoleh dari rumus ini. L per P sama dengan 2C per P tambah N1 plus N2 per 2 dan seterusnya lah ya. Anda bisa baca lagi juga. Ya. Kemudian daya tabel HP, ya, maksudnya H yang buat dihitung di itu adalah H tab ya, HP-nya ya, pakai rumus ini. Ya. Oke, saya kira itu jadi sebenarnya kalau yang di sini kita tinggal pakai rumus saja sih, kita nggak nurunin persis semua gitu, karena lebih apa ya, diperoleh lebih dari eksperimennya mereka gitu ya, pembuat rantai ini. Kemudian keterangan K1, K2, KS dan seterusnya. Ini KS sudah jelas ya, faktornya segini. Oke. K1 faktor koreksi gigi sprocket yang tadi, K1 yang ini. Nah, dari K1 ini, K1, ini K2 ya. Jadi sebenarnya ada semua nih. Tinggal bolak-balik aja Anda baca nanti ya. Desain faktor biasanya ini dipilih 1,5 gitu ya, atau lebih besar gitu ya. Ini tinggal masuk aja nanti contoh soal juga gitu. Ini contoh soalnya. Select drive, atau sebelum ke contoh soal dibahas, ada yang mau tanya dulu nggak? Silakan. Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada saya teruskan. Select drive component for
ini apa? 2:1 ya, reduksi 2:1 gitu. HP inputnya 90 horse, daya inputnya adalah 90 horsepower ya, pada 300 rpm. Ini revolusi permanen itu maksudnya 300 rpm ya. Moderate shock ya, jadi ada guncangan yang wajar lah ya, normal gitu, sedang-sedang saja gitu guncangannya. And abnormally long 18 hours per day, jadi dia dioperasikan 18 jam dalam sehari gitu. Poor lubrication, pelumasannya sedikit. Kalau temperatur, kemudian dia pada temperatur yang dingin, lingkungan yang kotor. Short drive-nya C per P-nya sama 25 ya, yang diketahui ya, sehingga kita bisa nulis H nominalnya sama 90 HP, H nominalnya dari sini ya, data ini. N satunya 300 rpm, C per P-nya diketahui 25. KS-nya 1,3 dari mana? Ya tadi ini kan udah dikasih tahu ya, KS-nya 1,3 nih ya. Izin faktornya 1,5 dari mana? Ya ini juga sama 1,5. Oke, kemudian gigi sprocketnya 17 gigi ya. N1-nya 17, berarti N2-nya 34 ya. Dari mana 34? Kita pakai 17 karena tadi tabel-tabelnya untuk 17 gigi ya. N2 dari mana 34? Ini 2:1 ya. 2:1. Jadi yang 117, maka yang gedenya 2 kalinya, 17 kali 2 kan ya, 30. Ya. K1-nya dipilih 1, K2-nya ini K11 itu dari mana? Kita lihat ya dari tabel. Kita lihat dari tabel 17, ini nilainya 1 nih ya. Ya. Mau dilihat dari K1 yang ini maupun yang ini sama aja, 1 nilainya. Ya. Itu makanya di sini satunya 1. K2-nya kok ada banyak, 1, 1,7, 2,5, 3,3. Jadi kok bisa banyak ya K2-nya ya? Kenapa? Kita lihat lagi K2-nya. K2-nya ini ya. Yang mana barusan? Apa alasan K2-nya banyak? Jadi ada beberapa pilihan gitu ya. Kenapa K2-nya banyak? Ada yang tahu nggak? Coba kita cek dulu. Kita hitung dulu ini H-tab-nya dulu aja ya. Berarti ND kali KS kali H nominal dibagi K1 bagi K2 ya. K1-nya udah jelas ini 1. Ya. Kemudian ND-nya 1,5 ini 1,5. KS-nya 1,3 ya, 1,3. H nominalnya 90 ya, 90. Dihitung hasilnya 176 per K2. Kenapa K2 nggak dimasukin? Karena banyak. 1, 1,7, 2,5 sama 3,3 ya. Langkah berikutnya ngapain? Ya kita belum bisa tentukan dulu K2-nya. Kita pilih dulu nih. Kita cek lagi. 1, 1,7, 2,5, 3,3. Mungkin pilihan kita ya, multiple strand factor. Jadi kita mau pakainya yang berapa, number of strand-nya mau strand itu paralelnya mau berapa gitu. Kalau 1 segini, kalau 2 segini, dan seterusnya gitu ya. Nah, kita mau yang mana? Nah, kita belum bisa tentukan. Jadi, ini masih beberapa pilihan. Nah, terus berikutnya ngapain? Berikutnya ya kita masukkan ke rumus yang tadi. Jadi ini kita hitung satu-satu, dibuat tabelnya ya. Contoh. Untuk number of strand-nya 1, berarti kan 176 bagi 1 gitu ya. Dapat 176.
Untuk nomor stand-nya 2 gitu ya, jumlah stand-nya 2 bagi 1,7. Kenapa 1,7? Karena tadi kan kalau 2 di tabel K2 1,7 kan. Dapat 104 dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya dihitung. Kemudian dari sini kita bisa mendapatkan chain number-nya. Ya, chain number-nya ada 200, 160, 140, 140. Ini ya dari mana angka ini ya? Angka ini, ingat, ini chain number. Ada 200, 160. Dan ini ada pilihannya 176, 104, 70,4, dan 53,3. Nah, saya perlihatkan ya dari tabel yang ini. 300 ya. Kita tadi putarnya RPM 300 kan? Dari tabel yang mana ya? Nah ini 300, ini garis 300, ini angka-angkanya, angka-angka yang mendekati angka ini gitu ya. Tadi angka-angka yang diperoleh dari bagi K2 itu dicari. Ternyata ada yang terjadi saat yang mendekati 193 gitu ya. Oke, kita cek dulu ya yang pertama tadi ya, kita balik lagi. Ini bolak-balik ya, jaraknya jauh soalnya dari slide-nya. Kita cek yang ini. Ini ada 200. 200 kan ke 193 dekat gitu ya. Ini ada yang 104. Kok pilihnya 160, 104, 160, 104, 160 ya. Lihat ya. 104, 160. Ini bolak-balik. 104. Nah, ini 104 ada di dekat sini ya. Ini kita berarti pilihnya yang nomor 160 gitu. Tapi kalau yang 200 pilihnya yang nomor 200 gitu. Dan seterusnya ya. Kenapa kita pilihnya di garis 300? Karena RPM di soal adalah 300 RPM. Ya. Oke. Sehingga akhirnya kita tahu oh iya, kolom satu lagi kita mendapatkan kondisinya ada C aksen, ada C, ada B, ada B. Itu dari mana? Ya kita lihat posisi tadi, gambar yang tadi. Misalkan tadi yang 200, yang 200 itu mana tadi? Yang 200 itu yang 300 ini 193 berarti ini daerah ini. Ini daerah ini adalah berarti daerah C aksen gitu ya. Paham nggak? Ini daerah C aksen. Ya. Tadi kalau yang 105 itu berarti daerah B gitu ya, daerah B. Paham nggak? Ya. Dan seterusnya gitu. Daerah-daerah itu untuk menentukan apa? Menentukan lubrication-nya tadi gitu ya, lubrication-nya. Mana lagi? Jadi lubrication type-nya gitu ya, jenis lubrication-nya. Oke. Nah, yang terdekat ternyata yang diperoleh adalah yang HTAB 72,4 HP gitu ya, 72,4 HP. Kemudian kita bisa hitung L per P-nya, yaitu 2C dibagi P tambah N1 plus N2 bagi 2 N2 minus 1 per 4 Pi kuadrat C per P. Dan ini kita masukin angkanya. N1 dan N2 ingat jumlah gigi sprocket ya, kecil dan besar, 17 dan 34 bagi 2 ini dimasukin sini. 2C per P itu 2 kali 25. Dari mana C per P jadi 25 gitu ya, dari soal ya. Dari soalnya mana tadi? Nah, ini C per P-nya 25, sorry. C per P-nya 25 ya. Ini juga sama N2 ini kan sama dengan ini ya. N2-nya 34 masukin, N1-nya masukin 17 dikuadratin bagi 4 Pi kuadrat bagi 25 dapat 75,79 pitch ya. Maksudnya apa? Ada 75,79 pitch gitu. Jumlah itunya, jumlah rantainya gitu. Ya. Dan akhirnya baru kita hitung A-nya ya. A-nya untuk apa kita hitung? Supaya bisa kita masukin ke sini dan ke sini. Dapatnya 50,5. Dapat C per P-nya sekian, 25,104. P-nya pindah gitu ya. Sehingga diperoleh 43,93 inch. Lubrikasinya tipe B gitu. Ya. Nah ini sekali lagi tinggal masukin saja. Mungkin Anda cek aja nanti hasilnya benar enggak, cara ngitungnya benar enggak. Cek aja. Kalau dari mana angka-angkanya udah saya jelasin tadi, silahkan dicoba. Jadi begitu cara menentukan
jenis atau nomor dari si rantai ya. Ini contoh soal untuk menunjukkan kita pakai nomor berapa gitu ya. Oke, saya kira itu untuk materi transmisi rantai. Kalau ada yang mau nanya silakan. Masih dengar suara saya? Masih, Pak. Masih, oke. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Untuk tadi Silakan. Itu yang di contoh soal, yang ya. K2-nya ada beberapa nilai itu gimana, Pak? Mohon maaf. Ya kan ada, oke, saya perlihatkan dulu ya. K2-nya itu di mana ya? Sini ya. Nah, ini kan K2 ya. Lihat pasangannya ya. Pasangannya ada nilai K2-nya kolom K2-nya sendiri, ada kolom number of strand. Kalau strand itu apa sih? Tadi udah dibahas belum strand? Coba kita lihat lagi ya. Nah, kita menemukan kata strand itu di sini. Strand spacing. Ya, kalau single strand berarti satu jalur aja. Kalau berarti strandnya satu gitu. Jumlahnya strandnya satu. Tapi kalau strandnya dua, paralel kayak gini berarti strandnya dua gitu. Kalau tiga ya seperti gambar yang ini nih. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 berarti gitu. Jumlah strandnya. Ngerti nggak? Nah, kita tadi belum bisa nentuin daya sekian yang mau kita hantar itu mau pakai yang berapa strand gitu. Ngerti nggak? Ya, makanya kita pilih dulu, misalkan kita pilih 4 variasi, 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau kita nanti ketemunya yang di 4, berarti kita harus pasangnya 4 rantai gitu. Kalau kita pilihnya yang 2 ya 2 rantai gitu. Jadi berdasarkan itu gitu ya, strandnya itu seperti itu. Ngerti nggak? Oh ya, Pak. Jadi dicoba sampai ketemu gitu, Pak. Ya, jadi dari tabel itu. Jadi di soalnya itu ini belum ditentukan berapa jumlah dia mana soalnya tadi. Nah, ini di soalnya nggak ditentukan berapa jumlah paralelnya, apakah cuma satu aja rantainya atau di paralel ada 2 atau ada 3 ada 4. Nah, kita sebayang hitung mau pakai yang mana gitu ya, dicocokin sama tabel-tabel itu. Makanya kita cocokin, ternyata yang paling dekat itu angkanya hasilnya adalah yang berdasarkan tabel ini nih. Kita tadi dapatnya yang B, yang nomor 3 ini nih yang kita peroleh satu. Kenapa? Karena ini hasilnya 70,4 ya, 70,4. Coba kita lihat di yang tadi 70,4. 70,4 140 ya, 70,4 140. Itu lagi. Nah, 70,4 nih, deket nih. Antara dua inilah bisa ini atau bisa ini sebetulnya. Ada 72,4, ada 105 kan ya. Ini yang tadi dihitungan kan 70,4. Ini ke 72,4 dekat ya. Atau yang tadi 105, tapi di tabelnya tadi kalau yang ini yang 105 itu tadi berapa? Yang 160 ini 160 ya. Kita kebetulan milihnya yang 3 gitu, yang 3 strand jadinya. Mana tadi hasilnya? Nah, kan ini ada 70,4, ada 104 ke 105 dekat, sehingga tadi ada pilihannya 160 gitu ya. Kalau yang ini hasilnya 70,4, tapi tadi ada 72. Ternyata yang di soal ini dipilihnya yang ini, yang strandnya 3 gitu ya. Sebenarnya pilih yang ini pun boleh juga gitu, tapi ternyata di soal ini milihnya yang ini, yang 3. Ya, ini 143 nih chain, ya 3 chain. Ini udah ditulis 140, nomornya 140, 3 chain. Jadi paralel ada 3 buah rantai gitu, strand kayak gini nih. Ininya ada 3 nih. Mana tadi? Kalau ini kan 2. Nah, ini ada 3, satu lagi di sebelah sini gitu, di paralel. Ngerti nggak? Oh ya, Pak. Baik, Ya, terima kasih, jadi Pak. tadi patokannya gitu ya, cara pakai tabelnya ya. Jadi ya perlu tabel juga ketika Anda ngitung. Nanti kalau untuk ujian mungkin Anda persiapan nih, ini udah di print dulu, jadi Anda nggak susah-susah nyarinya untuk ujian online itu ya. Ya tinggal milih, oh ini garis yang mana nih, angkanya dekat ke yang mana, dilingkarin di data, oh ini nomornya sekian gitu, kayak gitu
Ya. Oke, ada lagi yang mau tanya, silakan. Yang perlu dibuktikan adalah ngitungnya, hasil kalkulatornya benar nggak dengan angka ini gitu ya. Ketika dimasukin, diakarkan segala macam, itu dapatnya sama enggak. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau nggak ada yang tanya lagi, saya anggap ini udah cukup jelas. Tolong kasih tahu yang lainnya untuk yang nggak masuk hari ini, ada materi ini. Dan yang mestinya sih ada keluar di ujian ya. Dipersiapkan aja, baik teorinya maupun hitungannya. Ada lagi yang mau nanya? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.